Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian lihat di layar ya. Oke, saya sudah langsung share. Gitu ya. Hari ini kita akan membahas di pertemuan sekarang kita akan membahas terkait marketing plan. Nah, tapi karena ini awal Ramadan, mungkin saya akan sebentar saja kali ya, gitu ya. Nah, jangan lupa tuliskan nama dan NPM di kolom chat. Terus, oh iya, untuk ujian yang kemarin UTS belum saya periksa, jadi nanti paling akan keluar nilai di minggu depan ya untuk UTS-nya. Oke, saya akan langsung mulai saja. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai marketing plan. Jadi, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak. Saya harus tutup pintu dulu ya, biar tidak. Oke, biar tidak berisik, saya tutup pintu dulu. Jadi, seperti yang kalian lihat pada bisnis plan outline yang pernah saya berikan, bahwa salah satunya ada komponen terkait marketing plan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat marketing plan dalam sebuah bisnis plan? Gitu kan? Nah, yang pertama kita harus menganalisis industrinya dulu. Jadi, maksudnya itu adalah analisis terkait bisnis yang akan kita jalankan. Nah, di sini harus menyediakan gitu ya. Jadi kita harus tahu nih kondisi bisnis di sekitar kita dulu, terus bagaimana dia akan berefek atau berimbas kepada strategi marketing yang akan dibuat. Nah, informasinya ini bisa di-gather atau diperoleh dengan cara secondary source atau misalkan juga dengan market research. Secondary source itu biasanya dari literatur dan market research itu langsung atau disebutnya primary source gitu ya. Nah, di sini juga seorang entrepreneur dia harus mulai memahami gitu apa sih kelemahan dan kekuatan dari kompetitor. Jadi di marketing plan ini kita harus tahu bagaimana posisi produk kita dan jasa kita di dalam industri yang akan kita masuki. Nah, di dalamnya otomatis ada kompetitor analisis. Kompetitor analisis ini merupakan isinya adalah profil dari kompetitor dan juga strategi yang dilakukan oleh kompetitor yang sudah terlihat gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan formula atau strategi positioning seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini juga menentukan keputusan apa sih yang akan kita buat nantinya. Pada saat membuat marketing plan, maka diperlukan marketing research, gitu ya. Marketing research ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Bagaimana sih caranya, gitu ya, agar marketing research cara untuk melakukan marketing research. Ini ada cara-cara tahapannya. Yang pertama, menentukan dulu tujuan, maksud dan tujuannya. Jadi kita membuat list nih informasi, gitu ya. Apa sih tujuan yang harus kita siapkan untuk marketing plan kita. Yang kedua, langsung gather datanya, kumpulkan data dari dari sumber-sumber secondary gitu ya, sumber-sumber penunjangnya. Nah, ini bisa dilihat dari majalah, newspaper, dari internet, semua informasi-informasi termasuk dari buku.
Dari buku itu juga kategorinya adalah secondary source. Yang ketiga, kumpulkan datanya itu melalui primary source atau sumber yang utama. Sumber utama ini bisa satu, kita melakukan observasi, gitu ya, observasi dengan melakukan interview ataupun mengumpulkan orang melalui focus group, gitu ya. Nah, di sini, gitu ya, kita juga bisa melakukan eksperimen. Nah, itu datanya dikumpulkan, gitu ya. Datanya dikumpulkan, prosedurnya itu yang bisa dilakukan. Terus instrumen yang bisa dipakai dalam pengumpulan data, kalian pasti sudah tahu. Nanti skripsi juga sama menggunakan ini ya. Kalian bisa menggunakan kuesioner. Nah, bedanya kalau secondary source itu tadi dari literatur, kalau primary source berarti kita yang terjun langsung untuk mengumpulkan data tersebut. Ya, jadi ada sudah 3 tahap ya, gitu. Menentukan maksud dan tujuan, mengumpulkan data dari secondary source, yang ketiga data dari primary source, gitu ya. Nah, metodenya, metode yang bisa dipakai untuk survei bisa melalui telepon, email, personal, ataupun internet. Nah, ini bisa kalau misalkan kita ingin melakukan survei, nanti dibaca karakteristiknya. Saya yakin juga sudah pada tahu. Nah, baru step keempat yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya, gitu kan. Nah, ini nanti belajar kita tabulasi, ini biasanya di metodologi penelitian kalian akan belajarnya, gitu ya. Bagaimana menginterpretasikan berdasarkan hasil penilaian. Jadi nanti ada penilaiannya nih dari kuesioner tadi, gitu ya. Kita datanya ketemunya seperti apa. Itu untuk marketing risetnya. Jadi sebenarnya marketing plan-nya sendiri apa sih, gitu ya? Nah, marketing plan-nya sendiri adalah dia bagian dari business plan, di mana marketing plan ini merupakan statement dari atau pernyataan tertulis dari tujuan dari marketing, strategi marketing, dan aktivitas marketing yang akan dijalankan di dalam business plan. Ya, tadi ya, marketing plan itu merupakan pernyataan tertulis dari tujuan marketing, strategi marketing, dan aktivitas-aktivitas marketing yang ada di dalam business plan. Nah, ini didesain gitu ya untuk menjawab pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan di antaranya di mana kita nanti posisinya gitu ya. Yang kedua, kemana kita akan menjual produk ini gitu ya. Dan bagaimana kita akan menjalankan program tersebut gitu ya. Semuanya terkait dengan marketing. Nah, karakteristik marketing plan yang baik itu dia harus satu gitu ya, provide strategi, artinya ada strateginya ada di sana. Itu karakteristik marketing plan. Yang kedua, berdasarkan fakta gitu ya, atau asumsi gitu ya. Itu harus ada faktanya. Yang ketiga, menjelaskan organisasi dan juga yang merupakan bagian dari implementasi, gitu ya. Jadi maksudnya implementasi dari organisasi tersebut seperti apa? Implementasi yang akan dilakukan. Terus harus menjelaskan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi ada provide short term-nya dan juga long term-nya, gitu ya. Dan yang selanjutnya dia harus simple, gitu ya, simple and short dan juga pendek. Terus fleksibel dan juga dia harus spesifik mengenai kriteria dalam pengontrolannya. Jadi di situ harus ada metode controllingnya seperti apa dan itu harus spesifik. Itu karakteristik dari marketing plan. Nah, jadi ini adalah gambar dari marketing sistem marketingnya gitu ya. Ketika kita
di sini ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal gitu ya. Lingkungan eksternal apa saja? Ada sisi ekonomi, budaya, teknologi, permintaan gitu ya, mengenai hukum, bahan baku dan juga kompetisi. Internalnya ada finansialnya, suppliernya, maksud dan goal sama objektifnya sama timnya. Nah, ini digabungkan gitu ya, dilihat oleh entrepreneur, baru dari situ membuat marketing plan. Gitu ya. Setelah itu tentukan strategi marketing yang diarahkannya memang ke customer, gitu ya. Setelah itu baru purchase decision-nya. Jadi keputusan pembeliannya seperti apa yang diharapkan. Gitu ya. Nanti dari situ ada feedback nih ke entrepreneur. Nah ini jadi kenapa marketing plan-nya mungkin nanti perlu diupdate gitu ya, strateginya perlu diupdate. Nah ini yang memang nanti mempengaruhi sistem marketing system yang akan mempengaruhi marketing plan prosesnya. Marketing plan yang bila kita berbicara marketing berarti kan tidak jauh-jauh dari marketing mix ya. Kalian pasti sudah tahu 4P. Marketing mix, yaitu kombinasi dari produk, price, promotion, and distribution, gitu ya. Atau disebutnya place, gitu ya. Dan juga jadi kombinasi dari 4P itu price, product, promotion, and place atau distribution, gitu ya. Di sini digabungkan, gitu ya, dan disesuaikan atau diarahkan agar sesuai dengan marketing objektifnya. 4P gitu ya. Kalau misalkan untuk jasa ada tambahan lagi 3P gitu ya. Physical evidence, personal sama proses. Gitu ya. Physical evidence itu adalah barang yang menyertai jasa tersebut, contohnya misalkan apa ya? Oh ya, misalkan jasa tukang pijat, misalkan ya tukang pijit. Nah itu jasa dia, misalkan refleksi atau apa gitu ya. Nah physical evidence-nya itu adalah barangnya, misalkan untuk krimnya atau misalkan minyaknya atau pengharumnya. Nah itu physical evidence. Personal ataupun people itu adalah orang yang melakukan jasa tersebutnya, dan personal physical evidence. Satu lagi prosesnya adalah dia proses melakukan apa namanya tuh jasa tersebut. Nah, ini kombinasi dari 4P variabelnya. Product, price, channel of distribution, promotion, atau channel distribution ini disebutnya place ya. Gitu ya. Nah, mengenai produk yaitu kualitinya, dari material, stylenya, fiturnya, ini bisa kalian baca gitu ya. Price-nya dari mulai allowance-nya, diskonnya kayak gitu. Ini silahkan kalian baca. Tambahannya 3P yang tadi saya sebutkan ya untuk yang jasa. Nah, tahapan atau step dalam mempersiapkan marketing plan yang pertama adalah kita harus tahu dulu situasi bisnisnya, gitu ya. Kita analisis nih situasinya, jelaskan nih kondisi masa lampaunya, kondisi sebelumnya, kondisi saat ini, dan juga kondisi kedepannya akan seperti apa. Termasuk achievement dari organisasi kita atau perusahaan kita, kenapa kita apa namanya tuh akan membuat bisnis tersebut. Gitu. Nah, setelah itu juga kita harus relate nih bagaimana dan mengapa produk ini kita buat gitu ya. Jasa ini kita buat gitu. Ini harus relate dengan kondisi bisnis saat ini. Gitu. Nah, setelah itu kita informasikan juga gitu ya bahwa perusahaan ini
yang kita buat atau bisnis yang kita buat ini harus ada pasarnya. Jadi kita harus menceritakan kondisi pasar pada saat itu. Ini masih business situation ya. Terus company-nya, perusahaan yang akan kita buatnya, performance-nya kira-kira akan seperti apa. Nah, itu juga harus disampaikan. Dan future opportunities, seperti yang tadi saya bilang. Jadi, ke depannya peluangnya seperti apa, prospeknya seperti apa, itu disampaikan dalam business situation. Nah, selanjutnya, setelah kita menjelaskan situasi bisnis, kita juga harus menjelaskan target market atau peluang dan juga ancamannya. Target marketnya harus spesifik, misalkan potensial customer-nya siapa nih dari produk kita. Segmentasinya seperti apa, gitu loh. Misalkan segmentasi itu adalah ibu-ibu pengajian, itu lebih spesifik, gitu ya, misalkan. Ini akan menentukan strategi apa yang akan dilakukan. Nah, proses segmentasi dan targeting customer ini ada beberapa nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa mengeneral market atau industri, berarti oh ya untuk umum saja gitu loh. Yang kedua, kita bagi nih marketnya menjadi grouping, jadi lebih kecil, gitu kan? Nah, berdasarkan misalkan geografis, demografis, psikografis gitu ya, bisa demografis itu bisa berdasarkan usia gitu kan, jenis kelamin. Kalau geografis itu berdasarkan wilayah gitu ya. Atau misalkan berdasarkan buying situation gitu ya. Misalkan penggunaan yang tiap hari, misal contohnya yang selalu dalam iklan itu misalnya sikat gigi 2 kali sehari gitu ya. Itu berarti kan buying situation. Nah, terus pilih nih segmennya untuk jadiin targetnya. Yang selanjutnya baru mendevelop marketing plan-nya yang diintegrasikan tadi, produknya, price-nya, distribusi dan promosinya. Dan jangan lupa kekuatan dan kelemahan dari target market kita itu seperti apa, itu harus dicantumkan di dalam marketing plan. Terus kita harus tentukan pada saat membuat marketing plan ini tujuan dan goal-nya juga. Gitu ya. Kita tujuannya seperti apa, kita harus realistik goal sama objektifnya, dan harus diingat, not all goals are quantifiable. Jadi tidak selalu harus yang quantity gitu ya. Terus di sini juga ada limit number nih, gitu ya. Goal-nya itu biasanya 6 sampai 8 itu juga sudah cukup. Gitu ya. Lebih dari 8 itu juga nggak bagus, kurang dari 6 juga nggak bagus. Nah, goal ini harus merepresentasikan kesuksesan marketing. Misalkan targetnya berapa miliar gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang bisa menjadi goals. Selanjutnya strateginya dan programnya. Jadi, nah di sini dilihat dari biasanya dilihat dari marketing mix nih, dari sisi produk nih strateginya seperti apa. Kita akan bicara nanti di pertemuan selanjutnya macam-macam strategi marketing. Gitu ya. Packagingnya seperti apa, brand name-nya seperti apa, warantinya seperti apa, delivery time-nya seperti apa. Nah, itu masuk ke produk. Pricing-nya, material cost-nya gimana gitu ya, dari sisi cost. Biaya untuk bahan baku, pekerja, dan lain-lain. Terus markup-nya mau seperti apa untuk menentukan profit, margin-nya berapa, dan juga harga di pesaingnya seperti apa. Nah, itu dalam menentukan strategi dari sisi harga. Dari sisi place atau distribution gitu ya. Bagaimana cara penyampaiannya dari kita sampai ke customer itu masuk di dalam strategi pendistribusian. Terus strategi promosinya nih.
gitu ya. Promosinya mau pakai apa nih? Apakah metodenya mau online, offline, ataupun yang lainnya itu nanti kita akan bahas. Ini channel selection, cara mencari channel dalam hal strategi, nanti kalian bisa baca. Gitu ya. Nah, terus dalam menentukan marketing strategi juga harus dilihat bagaimana ada bisnis yang B2B, ada juga yang B2C, langsung ke customer. Kalau B2B biasanya gitu kan, ini kan untuk perusahaan lagi gitu ya. Biasanya dalam penjualan itu langsung dalam jumlah besar dalam sekali transaksi. Kalau ke customer biasanya eceran, berarti kan hanya satu, tapi customer-nya bisa banyak gitu ya, terbalik. Terus kalau B2B biasanya bisa menggunakan advertising, direct sale gitu, trade show. Nah, tapi kalau ke customer biasanya langsung direct selling gitu ya, direct selling. Nah, kalau ke B2B itu dia biasanya menggunakan channel untuk distribusinya, direct channel. Jadi menggunakan penyalur lagi. Tapi kalau ke customer biasanya langsung direct-nya. Budgeting dan implementation. Budgeting di sini adalah budgeting marketing. Ya. Jadi harus diperhitungkan budgeting untuk marketingnya. Harus reasonable. Bagaimana implementasinya juga gitu ya. Itu disesuaikan dengan strategi. Terus di sini harus dikoordinasikan antara implementasi dari perencanaan dan juga nanti implementasi pada saat aktualnya. Gitu kan. Nah, ini akan masuk budgeting ini ke dalam financial plan nantinya gitu ya, yang harus dimasukkan. Tapi sumbernya dari marketing dulu, khusus budgeting untuk marketing. Nah, tahap selanjutnya harus dimonitor ketika kita sudah melaksanakan yang tadi, poin-poin tadi, kita monitoring nih progress marketing action-nya. Di tracking bagaimana marketing effort-nya, bagaimana kontingensinya gitu ya. Adjustment-nya perlu tidak gitu kan. Terus weakness-nya, kekurangannya marketing plan yang sudah kita buat apa gitu ya. Dilihat nih dari pure analisisnya, unrealistic goal dan objektifnya, implementasinya bagaimana gitu ya, dan pandangan ke depannya, unforeseen hazard itu pandangan ke depannya gitu ya, terkait situasi dan bisnisnya. Nah, ini juga harus dilihat kelemahannya. Jadi tidak hanya wah ini kekuatan ini, tapi kelemahan kita nih dari marketing program yang kita buat seperti apa. Ini untuk kita berjaga-jaga. Jadi itu materi kita hari ini gitu ya. Sengaja karena ini untuk awal saya tidak ada tugas untuk pertemuan ini. Saat ini tugasnya kita minggu depan per kelompok seperti biasa untuk membuat marketing plan. Jangan lupa silahkan tulis nama dan NPM di kolom chat gitu ya untuk absensi gitu ya. Silahkan tulis nama dan NPM di kolom chat untuk absensinya. Nah, pertemuan perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Sambil menunggu ada pertanyaan atau tidak, silahkan dibuka videonya, kita akan screen capture ya. Jangan lupa nama dan NPM di kolom chat. Akan saya salin. Oke. Silahkan dibuka videonya. Dalam kita berapa kali? Oh, 2 kali ya, berarti. 2 kali ya, dalam hitungan ketiga ya. Siap. Screen capture-nya, dibuka videonya. Oke, 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. 1 kali lagi, ntar saya salin dulu.
Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah saya salin. Oke, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa, oh ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, gitu ya. Dan semoga puasa kita lancar sampai terakhir. Gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan sampai jumpa minggu depan. Hari ini kita tidak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk meninggalkan chat room. Waalaikumsalam.